Pernikahan, bagi banyak orang masih menjadi lambang keberhasilan hidup. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan dongeng-dongeng tentang pangeran dan putri yang menikah dan hidup bahagia selamanya. Konsep ini begitu tertanam dalam budaya kita, sehingga banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa mencapai kebahagiaan berarti menemukan seseorang untuk menikah, membangun rumah tangga, dan hidup bersama dalam cinta yang abadi. Tapi, apa benar semua orang perlu mencapai ini untuk merasa bahagia? Atau mungkin ada jalan lain menuju kebahagiaan yang belum banyak kita bicarakan? Ketika seseorang tidak menikah, seringkali muncul pandangan bahwa mereka ketinggalan kereta. Masyarakat mungkin melihat mereka sebagai orang yang gagal dalam satu aspek penting kehidupan. Bahkan mungkin muncul pemikiran bahwa orang yang lajang tidak bahagia karena mereka tidak menjalani kehidupan yang dianggap ideal, menikah, memiliki anak, dan membangun keluarga. Namun, semakin kita pelajari tentang kebahagiaan, semakin jelas bahwa pernikahan bukanlah kunci mutlak untuk mencapai kebahagiaan. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Eliakim Kislev, disebutkan bahwa pernikahan seringkali didramatisasi sebagai sumber kebahagiaan. Namun, studi-studi terbaru menunjukkan hal sebaliknya. Orang yang menikah mungkin merasa sedikit lebih bahagia saat baru menikah, tetapi kebahagiaan tersebut perlahan-lahan kembali ke tingkat semula. Ini artinya, pernikahan, meskipun dianggap sebagai puncak pencapaian hidup bagi sebagian orang, tidak memberikan kebahagiaan jangka panjang. Mungkin kita perlu melihat kebahagiaan dari sudut pandang yang berbeda. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan hanya dengan mengikuti skrip yang sudah ada, seperti menikah dan memiliki keluarga. Kebahagiaan bersifat lebih subjektif dan pribadi. Ada orang yang menemukan kebahagiaan dalam pernikahan, sementara yang lain menemukannya dalam kesendirian, dalam karier mereka, atau dalam hubungan persahabatan yang erat. Yang penting adalah menemukan apa yang benar-benar berarti bagi kita. Saat kita berbicara tentang kebahagiaan, kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan itu harus datang dari luar diri kita, dari hubungan, dari orang lain. Tapi, semakin kita mendalami filosofi tentang hidup, semakin kita menyadari bahwa kebahagiaan yang paling sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Orang yang tidak menikah bukan berarti mereka gagal mencapai kebahagiaan. Mereka mungkin telah menemukan sumber kebahagiaan yang berbeda, sesuatu yang lebih pribadi dan autentik. Seperti Jean-Paul Sartre pernah mengatakan, jika kamu merasa kesepian saat sendiri, itu artinya kamu berada dalam pertemanan yang buruk. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari memiliki seseorang di samping kita, melainkan dari kenyamanan kita dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Mungkin pernikahan bagi sebagian orang adalah jalur menuju kebahagiaan, tetapi bagi yang lain, kebahagiaan justru datang dari kebebasan dan kemandirian. Dalam budaya kita, cinta romantis seringkali dianggap sebagai tujuan akhir yang paling berharga dalam hidup. Kita sering diajarkan bahwa menemukan pasangan dan menjalani hubungan romantis adalah tanda bahwa kita telah berhasil dalam kehidupan. Namun, ada banyak bentuk cinta lain yang seringkali diabaikan atau dianggap kurang penting, seperti cinta antara teman, keluarga, bahkan cinta terhadap diri sendiri. Mungkinkah cinta romantis bukan satu-satunya atau bahkan bentuk cinta yang paling sehat? Filosofi kuno, terutama dari para pemikir seperti Epicurus, menawarkan pandangan yang berbeda tentang cinta. Epicurus, seorang filsuf Yunani yang terkenal dengan ajarannya tentang cara mencapai kebahagiaan melalui kenikmatan yang terukur, berpendapat bahwa cinta romantis, khususnya hasrat seksual, seringkali membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Menurutnya, mengejar cinta romantis yang penuh gairah dapat menyebabkan kecemburuan, patah hati, dan berbagai masalah emosional lainnya yang mengganggu ketenangan pikiran. Epicurus mengajarkan bahwa persahabatan adalah bentuk cinta yang lebih stabil dan sehat. Persahabatan, menurutnya, menawarkan kenikmatan yang sederhana namun abadi. Tidak ada drama besar, tidak ada gairah yang membakar, tetapi ada kedamaian dan kehangatan yang bisa bertahan lama.
Mungkin inilah yang sering diabaikan oleh kita yang hidup di era modern ini, bahwa cinta tidak selalu harus meledak-ledak, tidak selalu harus dipenuhi dengan api gairah. Ada bentuk cinta yang lebih tenang, seperti persahabatan yang tumbuh perlahan dari waktu ke waktu, berdasarkan saling pengertian dan kesetiaan. Bagi orang-orang yang lajang, kesempatan untuk mengeksplorasi cinta dalam bentuk lain ini lebih terbuka. Mereka tidak harus mengarahkan seluruh perhatian dan kasih sayang mereka pada satu orang saja. Sebaliknya, mereka bisa menyebarkan cinta mereka kepada lebih banyak orang, teman, keluarga, bahkan tetangga. Mereka punya waktu dan energi lebih untuk merawat hubungan-hubungan ini yang seringkali terabaikan dalam kehidupan pernikahan atau hubungan romantis yang intens. Dalam banyak kasus, persahabatan menawarkan bentuk cinta yang lebih rasional dan stabil. Tanpa tuntutan emosional yang seringkali menyertai hubungan romantis, persahabatan dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Ini adalah cinta yang sejuk, tidak sepanas cinta romantis, tetapi memberikan kedamaian seperti angin sepoi-sepoi di pagi hari yang tenang. Bagi banyak orang lajang, cinta dalam bentuk persahabatan bisa lebih memuaskan dan bermakna daripada cinta romantis yang penuh dengan naik turun emosional. Bella De Paulo, dalam tulisannya, menunjukkan bahwa banyak orang lajang tidak merasa kehilangan apapun dalam hidup mereka. Mereka justru merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar mereka karena mereka tidak terlalu terikat pada satu hubungan romantis. Jadi, jika kita membuka pikiran kita dan melihat cinta dari sudut pandang yang lebih luas, mungkin kita akan menemukan bahwa cinta dalam bentuk persahabatan dan hubungan sosial lainnya bisa sama, bahkan lebih memuaskan daripada cinta romantis. Cinta bukanlah sesuatu yang harus kita batasi pada satu bentuk saja. Dengan memahami dan menerima bahwa ada berbagai jenis cinta di dunia ini, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang lebih luas dan lebih dalam. Ketika berbicara tentang kehidupan lajang, salah satu aspek yang paling sering diangkat adalah kebebasan. Ada sebuah rasa kebebasan yang unik yang dimiliki oleh mereka yang tidak terikat dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan. Ini adalah kebebasan yang mungkin tidak selalu dimiliki oleh mereka yang harus mempertimbangkan pasangan dalam setiap keputusan hidup mereka. Kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara kita sendiri, tanpa harus selalu berdiskusi atau berkompromi dengan orang lain. Albert Camus, seorang filsuf eksistensialis Prancis, pernah mengatakan bahwa alam semesta ini tidak memiliki makna yang inheren. Menurutnya, mencari makna hidup dari luar diri kita adalah hal yang sia-sia. Sebaliknya, kami percaya bahwa kita harus menciptakan makna hidup kita sendiri. Dalam konteks ini, kehidupan lajang bisa menjadi kesempatan untuk membentuk hidup kita sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan makna yang kita pilih sendiri, tanpa terikat oleh konvensi sosial yang seringkali menuntut kita untuk menikah, memiliki anak, dan mengikuti alur kehidupan yang sudah ditentukan. Kebebasan ini bukan hanya soal bisa memilih apa yang kita lakukan sehari-hari, tetapi juga soal kebebasan dalam mengejar makna hidup. Menjadi lajang memungkinkan kita untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar memberi kita rasa makna dan tujuan dalam hidup, tanpa harus memikirkan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi pasangan atau keluarga. Misalnya, seseorang bisa mengejar karier impiannya, mengabdikan diri pada seni, atau mengembangkan hobi dan minat yang sangat pribadi, tanpa merasa harus membagi waktu dan perhatian dengan pasangan. Contoh klasik dari orang yang memanfaatkan kebebasan ini adalah Nikola Tesla. Tesla, seorang ilmuwan dan insinyur terkenal, memilih untuk tidak pernah menikah dan sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan dan inovasi. Dalam suatu kesempatan, Tesla menjelaskan bahwa abstinensinya dari hubungan romantis memberinya lebih banyak energi dan fokus untuk mengejar pekerjaannya. Meskipun Tesla mungkin merupakan contoh yang ekstrim, dia menunjukkan bagaimana kebebasan yang dimiliki oleh orang lajang bisa menjadi alat yang kuat untuk mengejar apa yang benar-benar penting bagi mereka. Kebebasan ini juga memberi kita ruang untuk lebih berfokus pada pengembangan diri. Tanpa tuntutan dari hubungan romantis, orang yang lajang memiliki lebih banyak waktu untuk refleksi diri,
untuk memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan dari hidup dan untuk mengejar pertumbuhan pribadi. Ini bukan berarti bahwa orang yang menikah tidak bisa mengalami pertumbuhan pribadi, tetapi kebebasan yang dimiliki oleh orang lajang seringkali memberi mereka lebih banyak ruang untuk berfokus pada diri sendiri. Bella De Paulo menulis bahwa orang lajang cenderung lebih menghargai kesempatan untuk mengejar minat dan hasrat mereka. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan yang benar-benar mereka pedulikan, dan seiring waktu, mereka mengembangkan rasa otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang menikah. Ini bukanlah sebuah argumen bahwa kehidupan lajang lebih baik daripada kehidupan pernikahan, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa kebebasan yang datang dengan kehidupan lajang memiliki manfaat yang unik, terutama dalam hal menemukan makna pribadi. Pada akhirnya, kebebasan ini bukan hanya tentang kebebasan fisik untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi juga kebebasan untuk membentuk hidup kita dengan cara yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita. Dan bagi banyak orang lajang, kebebasan ini adalah salah satu hadiah terbesar dari kehidupan mereka. Kemandirian seringkali menjadi salah satu kualitas paling berharga yang dapat diperoleh dari menjalani hidup sebagai seorang lajang. Dalam masyarakat yang sangat memuja hubungan romantis dan pernikahan, seringkali kita diajarkan bahwa kita hanya bisa merasa utuh ketika kita bersama orang lain, bahwa kita hanyalah separuh hati yang membutuhkan pasangannya untuk merasa lengkap. Namun, bagi banyak orang lajang, justru kesendirian inilah yang memungkinkan mereka untuk menemukan kemandirian sejati dan, pada akhirnya, perasaan utuh dalam diri mereka sendiri. Mungkin ini adalah pelajaran paling mendasar yang bisa diambil dari kehidupan lajang, bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak selalu berasal dari orang lain, melainkan dari dalam diri sendiri. Kita tidak perlu seseorang untuk melengkapi hidup kita. Justru, menjadi lajang memberi kita kesempatan untuk memahami bahwa kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri, baik secara emosional, finansial, maupun spiritual. Ini adalah perjalanan menuju kemandirian yang memberi banyak orang lajang kekuatan yang luar biasa. Dalam pandangan ini, lajang bukan berarti kesepian atau kekurangan, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Ketika seseorang belajar untuk menjadi mandiri, mereka menjadi lebih kuat secara emosional. Mereka tidak lagi merasa perlu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan rasa kebahagiaan atau tujuan hidup. Mereka mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menemukan kedamaian dalam kesendirian mereka. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis, pernah berkata, "Jika kamu merasa kesepian saat sendirian, itu artinya kamu berada dalam pertemanan yang buruk." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hubungan yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri, maka tidak ada hubungan luar yang dapat benar-benar memuaskan kita. Namun jika kita telah menemukan kenyamanan dalam kesendirian, kita tidak akan merasa takut untuk menghadapi kehidupan tanpa pasangan. Dalam kemandirian ini, ada rasa kontrol yang lebih besar atas kebahagiaan kita sendiri. Ketika kita tidak bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, kita memiliki lebih banyak kendali atas bagaimana kita merespons berbagai keadaan dalam hidup. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada apakah kita berada dalam hubungan yang baik atau apakah orang lain memperlakukan kita dengan baik. Sebaliknya, kebahagiaan menjadi sesuatu yang kita ciptakan sendiri, berdasarkan bagaimana kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Kemandirian ini juga memiliki manfaat praktis. Orang yang lajang cenderung lebih hemat karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membahagiakan pasangan atau keluarga. Mereka dapat fokus pada karier mereka, menabung untuk masa depan, dan menjalani hidup tanpa tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kemandirian finansial ini memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk merencanakan masa depan mereka tanpa terikat oleh tanggung jawab keluarga. Namun, kemandirian emosional mungkin adalah hadiah terbesar dari kehidupan lajang. Ketika kita belajar untuk menjadi mandiri secara emosional, kita tidak lagi merasa takut menghadapi kesendirian.
Kita tahu bahwa kita bisa merawat diri kita sendiri, memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Ini adalah bentuk kebebasan yang mendalam dan menenangkan. Sebuah kebebasan yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh percaya diri dan tujuan tanpa harus bergantung pada orang lain. Pada akhirnya, kemandirian adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan kepala tegak. Bagi banyak orang, kehidupan lajang bukanlah tentang kekurangan, melainkan tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Dengan kemandirian, kita bisa merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mampu menghadapi apapun yang datang dalam hidup ini. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam menemukan kebahagiaan. Bagi sebagian orang, pernikahan dan hubungan romantis bisa menjadi sumber kebahagiaan dan makna hidup yang mendalam. Namun bagi yang lain, kehidupan lajang bisa menjadi cara yang lebih otentik dan memuaskan untuk menjalani hidup. Tidak ada satu jalan yang benar atau salah. Apa yang penting adalah bagaimana setiap individu memberikan makna pada hidupnya sendiri. Kehidupan lajang seringkali disalahpahami dan diberi stigma negatif oleh masyarakat yang terlalu berfokus pada gagasan bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan melalui hubungan romantis. Namun, seiring dengan berkembangnya pemahaman kita tentang kebahagiaan dan makna hidup, semakin jelas bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya jalan untuk meraihnya. Menjadi lajang bukan berarti kekurangan atau kesepian, melainkan sebuah kesempatan untuk lebih fokus pada diri sendiri, mengembangkan hubungan yang lebih sehat, menikmati kebebasan yang lebih besar, dan menemukan kemandirian yang sejati. Bagi mereka yang memilih untuk menjalani hidup tanpa ikatan pernikahan atau hubungan romantis, kehidupan ini seringkali dipenuhi dengan makna yang lebih dalam. Mereka memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan pribadi, membangun hubungan persahabatan yang bermakna, dan mengarahkan energi mereka untuk mengembangkan diri. Kehidupan lajang bukanlah tentang menghindari tanggung jawab atau komitmen, tetapi tentang menemukan cara untuk menjalani hidup yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi. Lebih dari itu, kehidupan lajang memberi kita pelajaran penting tentang kemandirian dan tanggung jawab terhadap kebahagiaan kita sendiri. Dalam kesendirian, kita belajar untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual kita tanpa bergantung pada orang lain. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari luar. Kebebasan yang diberikan oleh kehidupan lajang memungkinkan kita untuk lebih mendalam dalam mengejar makna dan tujuan hidup yang paling sesuai dengan kita. Jadi, apakah lebih baik menjadi lajang? Jawabannya tergantung pada setiap individu. Beberapa orang menemukan kebahagiaan dalam pernikahan, sementara yang lain merasa lebih hidup dan bebas dalam kesendirian. Yang terpenting adalah kita memahami bahwa kebahagiaan tidak berasal dari satu jalan saja. Kebahagiaan adalah perjalanan yang harus kita tentukan sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan hasrat kita. Bagi mereka yang memilih untuk hidup lajang, itu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah pilihan yang bisa membawa mereka ke dalam hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Seperti yang disimpulkan oleh Bella De Paulo, banyak orang lajang merasa hidup mereka lebih terarah dan lebih autentik karena mereka tidak terjebak dalam ekspektasi sosial yang menuntut pernikahan dan hubungan romantis. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kebebasan mereka untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka, dan banyak dari mereka menemukan bahwa kehidupan lajang adalah cara yang paling berarti dan memuaskan untuk hidup. Pada akhirnya, pilihan untuk menikah atau tetap lajang adalah keputusan yang sangat pribadi. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang penting adalah setiap orang menemukan jalan yang paling sesuai untuk mereka dan menjalani hidup dengan integritas, makna, dan kebahagiaan. Entah itu melalui hubungan romantis atau melalui kehidupan lajang, kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri dari dalam hati kita.